Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 12 episode 29. Oke lah, gak usah banyak meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kekacauan yang terjadi di kota iblis yang unik secara bertahap kini telah berubah menjadi tenang dan selanjutnya berpindah ke tempat tertentu yang sangat jauh dari wilayah Suan Timur. Di tempat itu ada puncak gunung yang tingginya ribuan kaki dan tertutup oleh kabut. Seorang pria berpakaian hijau telah duduk di puncak gunung ini, sementara matanya yang telah tertutup rapat kini perlahan terbuka. Di dalam matanya ada pola cahaya naga hijau dan juga ada raungan naga kuno yang samar-samar telah dipancarkan. Pria itu cukup tampan. Jika Lidong datang ke tempat ini, pasti dia akan terkejut mengetahui penampilan dari pria ini yang tidak lain. Dia adalah Raja Naga Hijau Kingxi yang telah ditemui oleh Lindong di dalam ruang harta karun kuno. Tidak lama kemudian Raja Naga Kingxi pun tersenyum. Lalu dia berkata, bocah kecil yang benar-benar menarik. Hal ini dikatakan oleh Raja Naga Kingxi sambil tatapan matanya melihat ke depan, menembus ruang dan waktu. Dan tidak lama kemudian, sosok orang tua kini telah muncul di samping Raja Naga Kingxi sambil berkata, untukmu Raja Naga Kingxi menghabiskan begitu banyak tenaga untuk merobek ruang dimensi dan ikut campur tangan. Sepertinya bocah kecil itu tidak sederhana. Mendapat perkataan seperti itu dari Pak Tua yang hadir di sampingnya, Raja Naga Kingxi pun mengatakan bagaimana dia bisa dianggap sebagai bocah yang sederhana jika dia adalah pemilik batu simbol yang melahap. Potensi bocah kecil itu benar-benar luar biasa. Jika dia diberi lebih banyak pelatihan, mungkin kekuatannya akan tumbuh dalam tahap yang sangat menakutkan. Mendengar ucapan dari Raja Naga Kingxi, Pak Tua itu pun kemudian berkata, oh, ternyata batu simbol yang melahap juga telah muncul. Raja Naga Kingxi pun hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Dan kemudian dia melanjutkan kata-katanya, berdasarkan arah teleportasi mereka, maka seharusnya mereka berusaha mencapai wilayah iblis. Namun Tian Yuanzi, dia berhasil merusak formasi mereka. Dan kemungkinan dia saat ini akan dikirim ke laut iblis kekacauan. Mendengar ucapan dari Raja Naga Kingxi, Pak Tua yang ada di sampingnya merenung sejenak sebelum akhirnya tertawa dan mengatakan, laut iblis kekacauan ya. Aku ingat di tempat itu juga ada Moluo, bukan? Aku saat ini menjadi penasaran untuk mencari tahu apa yang akan terjadi jika batu simbol yang melahap bertemu dengan batu simbol api. Raja Naga Kingxi pun tersenyum. Segera setelah itu dia berdiri melihat ke arah langit yang jauh. Dan kemudian Raja Naga Kingxi pun berkata, beberapa waktu yang lalu aku telah diserang tepat ketika aku terbangun dari reinkarnasi. Tatapan mata dari Pak Tua yang ada di samping Raja Naga Kingxi menjadi fokus. Lalu dia mengepalkan tangannya sambil berkata, apakah yang menyerangmu adalah Yimo? Raja Naga Kingxi tertawa samar sambil menjawabnya, benar. Dan setidaknya ada 3 peringkat umum dari Yimo. Mereka benar-benar mengincarku. Pak Tua di samping sang raja pun mulai kembali mengatakan, selama perang dunia besar saat itu, leluhur simbol yang hebat telah menyalakan reinkarnasinya untuk menutup celah dunia. Namun masih ada beberapa Yimo di dalam dunia ini. Beberapa dari mereka memang sangat sulit untuk dihadapi. Dan bahkan ada peringkat Raja Yimo di antara mereka. Meskipun ada sedikit berita tentang Yimo yang telah muncul selama 100 tahun terakhir, itu tidak berarti bahwa mereka telah sepenuhnya musnah. Berdasarkan informasi yang telah aku peroleh, Yimo-Yimo yang tersisa ini tampaknya telah berkumpul secara rahasia. Dan aku curiga bahwa mereka telah berhasil menembus celah dunia lalu berkomunikasi dengan suku Yimo yang ada di dunia lain. Atau mungkin saja mereka saat ini sedang berencana untuk kembali membuka celah dunia. Mendengar kata-kata itu, Raja Naga Kingxi hanya bisa menarik napas dalam-dalam. Tatapan matanya cukup gelap
Lalu dia bergumam, sungguh kelompok yang sangat merepotkan. Jika sampai setelah dunia yang lain dibuka, tidak akan ada lagi orang seperti leluhur simbol yang agung di dunia ini yang bisa menanggung beban yang besar. Pak tua itu pun hanya bisa menarik nafas dengan pelan sebelum pada akhirnya dia berkomentar, benar, meskipun kita juga telah mengalami reinkarnasi, tapi kita masih tidak dapat mencapai level dari leluhur simbol yang agung. Dan di antara para murid leluhur simbol yang agung yang memiliki harapan terbesar untuk bisa mencapai levelnya adalah Guru S. Tapi sayangnya kita sampai saat ini juga belum bisa merasakan riak reinkarnasi dari Guru S. Aku ingin tahu apakah dia telah mati di dalam reinkarnasinya. Raja Naga Kingsi pun menganggukkan sedikit kepalanya. Dua tangannya pada saat ini telah dia taruh di belakang punggungnya, dan tatapan matanya melihat pada kejauhan lalu berkata dengan lembut, tanda-tanda kekacauan mulai muncul. Aku ingin tahu apakah kita semua bisa selamat dari bencana besar kali ini. Pak tua di samping sang raja hanya bisa menganggukkan kepala dengan pelan tanpa mengucapkan apapun. Cerita kemudian berpindah ke tempat Lindong, yang pada saat ini tubuhnya masih berada di dalam portal teleportasi. Sementara kesadaran dari Lindong sendiri sudah berubah menjadi cukup gelap. Dan pada saat ini Lindong benar-benar tidak berdaya karena dia juga sudah tidak mampu untuk mengendalikan tubuhnya yang telah terombang-ambing di dalam portal teleportasi. Bahkan pada saat ini Lindong sendiri tidak yakin di dalam hatinya apakah dia masih bisa hidup atau akan segera mati. Keadaan ini berlangsung untuk jangka waktu yang tidak diketahui, dan tidak lama kemudian tubuh dari Lindong benar-benar telah keluar dari dalam portal teleportasi. Samar-samar dia mendengar beberapa suara manusia yang ada di sekitarnya, dan segera setelah itu Lindong pada akhirnya benar-benar kehilangan kesadaran. Cerita pun berlangsung beberapa hari kemudian. Kesadaran dari Lindong yang sudah kabur pada saat ini secara samar-samar telah kembali, dan Lindong saat ini bisa merasakan kendali di dalam tubuhnya. Hal ini membuat Lindong merasa lega karena dari kelihatannya dia merasa bahwa dirinya masih hidup. Dan di dalam kesadaran yang masih kabur, Lindong terkadang bisa merasakan bahwa dia pada saat ini sedang diurus dan juga diobati oleh seorang wanita. Tidak lama kemudian akhirnya Lindong benar-benar bisa mendapatkan kesadarannya, dan saat ini Lindong pun segera membuka matanya. Namun tepat ketika dia membuka mata, tempat yang pertama kali dilihat oleh Lindong merupakan sebuah kanopi yang dibangun di atas kereta, yang pada saat ini Lindong juga mengingat-ingat apa yang telah terjadi pada tubuhnya. Sebuah ingatan pun kini juga langsung terlintas. Kota iblis yang unik, pertempuran yang hebat, teleportasi spasial, dan juga gerbang Yuan. Ketika mengingat hal ini, Lindong segera mengepalkan tinjunya. Dia sekarang juga merasa tidak berdaya setelah mengetahui bahwa tubuh fisiknya saat ini benar-benar sangat lemah. Setelah itu Lindong mulai melakukan pengecekan di dalam tubuhnya, dan dia benar-benar sangat terkejut karena semua yang ada di dalam tubuhnya saat ini sangat berantakan. Bahkan meridiannya menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Citra seperti ini adalah sesuatu yang cukup mengerikan. Tidak lama kemudian pikiran dari Lindong mengecek ke dalam dantiannya, dan di sana roh Yuan milik Lindong yang telah duduk di atas cincin naga Yuan. Cahaya keemasannya juga terlihat cukup redup, dan seolah-olah tampak hal itu akan menghilang. Hal ini membuat Lindong pun bergumam, cidraku benar-benar sangat serius. Jika cidra ini dialami oleh orang biasa, kemungkinan orang itu akan lumpuh seumur hidup. Sepertinya aku harus memulihkan diri dengan baik, karena pada saat ini tubuh fisik dari Lindong memiliki kekuatan yang tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Dan terlebih lagi ketika berada di dalam kota iblis yang unik, aura naga surgawi di dalam tubuhnya telah benar-benar menyatu dengan sempurna dengan tubuh Lindong akibat mendapat tekanan dari kekuatan Pak Tua Tian Yuanzi. Citra yang berada di tubuh Lindong kali ini mungkin memang benar-benar serius, tapi hal itu bukan tidak mungkin bagi Lindong untuk bisa memulihkan tubuhnya dengan cepat. Pikiran dari Lindong secara bertahap menarik diri dari tubuhnya, dan kemudian dia bergumam, aku ingin tahu di mana aku saat ini. Lukaku benar-benar serius.
dan aku seharusnya hampir tidak bisa mengaktifkan roh Yuanku untuk mengendalikan mayat iblis ketika aku beristirahat untuk jangka waktu tertentu. Dan seharusnya saat ini aku berada di tempat yang cukup aman. Aku juga ingin tahu bagaimana keadaan dari Xiao Diao dan juga Xiao Yan, karena sepertinya aku telah terpisah dengan mereka. Jika sesuatu terjadi pada Xiao Diao dan juga Xiao Yan, aku pasti akan membantai gerbang Yuan di masa depan. Ketika Li Dong sedang memikirkan hal ini, tiba-tiba saja pintu dari kereta pun terbuka, dan tatapan mata dari Li Dong segera terfokus pada pintu kereta yang telah terbuka. Pada saat ini dia telah melihat seorang gadis muda yang cukup cantik dengan gaun berwarna biru. Penampilannya ini seumuran dengan Jin Tan dan juga Ying Huan Huan. Dan pada akhirnya Li Dong menemukan ekspresi malu-malu di mata dari gadis muda itu. Tidak lama kemudian gadis muda segera memasuki kereta. Dia sedikit panik ketika melihat Li Dong sudah tersadar. Dengan nada yang malu-malu, gadis muda itu pun lalu berkata, "Ternyata kamu sudah bangun." Mendapat perkataan seperti itu, senyum pun telah muncul di raut wajah dari Li Dong. Dia pun segera menganggukkan kepalanya, dan Li Dong berpikir bahwa dugaannya tidak salah, karena pada saat ini sepertinya dia telah mendarat di tempat yang aman. Namun Li Dong masih tidak tahu sebenarnya tempat ini berada di wilayah apa. Di dalam kereta, gadis muda bergaun biru yang cantik kali ini memandang Li Dong, dan dengan lembut dia memperkenalkan dirinya. "Perkenalkan, namaku adalah Guya, dan aku menemukanmu 5 hari yang lalu. Pada saat itu kamu benar-benar berlumuran darah, dan kamu juga tidak sadarkan diri. Namun aku masih bisa melihat bahwa kamu pada saat itu masih bernafas. Pada akhirnya, aku membawamu ke tempat ini." Li Dong pun segera tersenyum. Dia lalu mengatakan, "Nonaku, namaku adalah Li Dong, dan terima kasih karena kamu telah menyelamatkanku. Tapi bolehkah aku tahu, pada saat Nona menemukan diriku, apakah Nona juga melihat orang lain yang terluka di sekitar tempatku berada?" Yang dimaksud oleh Li Dong ini secara alami adalah Xiao Diao dan juga Xiao Yan. Guya pun berpikir sejenak, kemudian dia menggelengkan kepalanya. Melihat hal itu, ekspresi kecewa pun terlintas dalam tatapan mata Li Dong. Sepertinya dia memang benar-benar telah dipisahkan dari Xiao Diao dan juga Xiao Yan. Tidak lama kemudian, Guya pun kembali berkata, "Kakak Li Dong, cedera di tubuhmu benar-benar sangat serius. Aku telah meminta kakak Guyan untuk membantu melihat lukamu, dan dia pada saat itu berkata bahwa kemungkinan kamu tidak akan bisa lagi berkultivasi di masa depan." Mendengar ucapan dari Guya, Li Dong sedikit terkejut, tapi dia tidak menjawabnya, karena Li Dong juga jelas mengerti luka di dalam tubuhnya memang sangat menakutkan. Jika itu adalah individu biasa, maka kultivasinya akan benar-benar dihancurkan. Namun pada saat ini, Li Dong bukanlah individu biasa. Tidak lama kemudian Li Dong pun bertanya, "Nona Guya, sebenarnya ini adalah tempat apa?" Dan Guya pun dia menjawabnya, "Ini adalah Pulau Roh Misterius." Mendengar hal itu, Li Dong sedikit mengernyitkan alisnya, lalu bertanya, "Pulau Roh Misterius? Berarti tempat ini bukan bagian dari wilayah Suan Timur." Ketika mendengar hal itu, Guya pun segera mengangkat keningnya, lalu dia mengatakan, "Wilayah Suan Timur? Apakah yang kau maksud dengan wilayah Suan Timur itu adalah 4 wilayah Suan yang agung? Tempat kita saat ini adalah wilayah Laut Angin Surga yang berada di kawasan Laut Iblis Kekacauan, dan tempat ini sangat jauh dari wilayah Suan Timur. Bahkan seseorang yang telah berada di tahap kehidupan mendalam akan membutuhkan setidaknya 6 bulan untuk bisa sampai di tempat ini, dan terlebih lagi itu jika mereka tidak mengalami gangguan." Mendengar penjelasan dari Guya membuat Li Dong sedikit linglung, karena dia tidak menyangka bahwa teleportasi yang dia lakukan akan benar-benar sangat jauh. Tidak lama kemudian Li Dong pun menggeleng-gelengkan kepalanya. Dia lalu berpikir, karena hubungan dia dengan gerbang yang sudah menjadi benar-benar rumit, maka tidak ada tempat di wilayah Suan Timur untuk bisa ditinggali Li Dong saat ini. Tapi di sisi lain, teleportasi ini juga merupakan sesuatu yang baik, karena Li Dong
memiliki kesempatan yang cukup besar untuk melakukan pelatihan di kawasan Laut Iblis Kekacauan. Dan tiba-tiba saja Lindong teringat pada saat itu Xiao Dao telah menyebutkan kawasan dari Laut Iblis Kekacauan. Tempat ini bahkan adalah tempat yang lebih besar daripada 4 wilayah Xuan yang agung. Hal itu membuat Lindong tahu kemungkinan besar gerbang Yuan tidak akan pernah bisa mencapai tempat ini. Hal itu akan memberi waktu yang cukup bagi Lindong untuk bisa tumbuh dan berkembang. Tidak lama kemudian Lindong pun bergumam, Laut Iblis Kekacauan, Laut Iblis Kekacauan. Setelah menggumamkan kata-kata ini beberapa kali, tiba-tiba saja Lindong teringat dengan peta energi mental yang telah dia peroleh di dalam menara simbol kota Yan. Pada saat itu, petanya menunjukkan 2 lokasi terdapatnya simbol leluhur. Salah satunya adalah batu simbol yang melahap yang telah didapatkan oleh Lindong. Dan satu lagi adalah batu simbol yang belum diketahui dan wilayahnya berada di Laut Iblis Kekacauan. Ketika mengingat hal ini, Lindong pun tiba-tiba saja berkata dalam hati, pada saat itu Xiao Dao pernah menyebutkan bahwa batu simbol yang kedua di dalam peta energi mental berada di Laut Iblis Kekacauan. Ya, benar, tempat ini adalah lokasi dari batu simbol yang kedua. Ketika memikirkan hal ini tanpa sadar, sebuah kegembiraan telah muncul di raut wajah dari Lindong karena dia bisa merasakan kekuatan yang sangat besar dari batu simbol. Jika Lindong bisa mendapatkan batu simbol yang lainnya, maka kekuatannya pasti akan segera melonjak. Selain itu, Lindong juga akan bisa menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh jiwa dari tablet kesunyian besar. Dan hal ini membuat Lindong tersenyum sendiri. Lalu dia berkata, sepertinya Laut Iblis Kekacauan ini adalah tempat yang tepat dan sudah menjadi takdir bagiku untuk dikunjungi. Guya yang pada saat ini melihat Lindong senyum sendiri, dia pun terkejut, lalu bertanya dengan nada suara yang cukup lembut, "Kakak Lindong, apakah kamu baik-baik saja?" Lindong pun segera tersenyum ke arah Guya, lalu dia berkata, "Aku baik-baik saja." Setelah itu, dengan ragu-ragu Lindong pun bertanya, "Nona Guya, apakah kamu memiliki peta dari Laut Iblis Kekacauan?" Karena pada saat ini di dalam pikiran Lindong telah memiliki lokasi dari batu simbol yang kedua. Yang dia lakukan hanyalah mencocokkan dengan peta dari wilayah ini. Setelah itu, Lindong akan bisa mengetahui dengan tepat di mana letak dari batu simbol yang kedua itu. Mendapat perkataan seperti itu dari Lindong, Guya pun lalu mengatakan, "Apakah yang kamu bicarakan adalah tentang peta laut, Kakak Lindong? Laut Iblis Kekacauan ini sangat luas, dan hal itu juga dipisahkan menjadi banyak wilayah laut besar dan juga kecil. Wilayah Laut Angin Surga ini adalah salah satu daerah yang lebih dikenal, dan untuk peta laut yang lengkap, itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Pada saat ini, aku tidak memilikinya, dan yang aku miliki hanyalah peta laut dari wilayah Laut Angin Surga ini." Setelah mengatakan hal itu, Guya pun mengeluarkan gulungan kuno, lalu memberikannya pada Lindong. Tanpa basa-basi lagi, Lindong segera menerima peta itu, lalu dia berterima kasih pada Guya. Dan setelah itu, dengan menggunakan energi mental, Lindong segera memindai peta itu dan kemudian dimasukkan ke dalam pikirannya. Sesaat kemudian Lindong segera menutup matanya. Namun tiba-tiba saja sebuah kekecewaan kini telah terlintas di raut wajah dari Lindong. Dia pun segera membuka mata kembali, dan Lindong merasa tidak berdaya karena lokasi dari batu simbol yang kedua tidak berada di wilayah Laut Angin Surga ini. Namun di sisi lain, Lindong tidak terlalu tertekan dengan hal ini. Dia sudah sangat beruntung karena bisa selamat dari formasi teleportasi. Dan jika Lindong masih berharap untuk langsung mendarat di tempat yang sama dengan batu simbol kedua, itu adalah sebuah keserakahan. Hal ini membuat Lindong pun berkata dalam hati, bagaimanapun juga masih ada waktu di masa depan, dan aku secara perlahan akan bisa mencari batu simbol kedua itu. Yang paling penting saat ini adalah segera memulihkan cedera di dalam tubuhku. Setelah kekuatanku kembali, maka aku bisa menjelajahi Laut Iblis Kekacauan dan kemudian mencari batu simbol kedua itu. Tidak lama kemudian kereta yang ditumpangi oleh Lindong pun kali ini
tiba-tiba saja berhenti. Guya pun segera menatap ke arah Lindong. Lalu dia berkata, "Sepertinya kita akan mendirikan kemah dan beristirahat di tempat ini. Kakak Lindong, apakah kamu sekarang ingin keluar dan melihat-lihat situasi di luar sana?" Lindong pun tersenyum. Dia menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Tentu saja, karena setelah istirahat sejenak, Lindong pada saat ini memiliki kekuatan untuk bisa menggerakkan tubuhnya. Dan dia ingin melihat-lihat seperti apa sebenarnya yang dinamakan dengan Laut Iblis Kekacauan." Mendapatkan sikap seperti itu dari Lindong, Guya pun segera tersenyum dan dia kali ini membantu Lindong untuk keluar dari dalam kereta. Baru saja Lindong keluar dari dalam kereta, dia pada saat ini melihat banyak orang yang sedang mendirikan tenda di tanah yang datar, dan di sekitar tempat ini ada hutan hijau yang cukup rimbun. Lindong pun mengamati daerah itu. Dia cukup bingung karena sebenarnya tidak melihat laut, dan Lindong merasa bahwa sepertinya pulau ini adalah wilayah yang cukup besar. Namun di sisi lain, Lindong pada saat ini bisa mencium bau dari laut yang kemungkinan ada di sekitar pulau ini. Sekelompok orang dari klan Gu, mereka pun kadang melempar pandangan ke arah Lindong, dan dari tatapan mata mereka mengandung rasa kasihan karena kemungkinan orang-orang ini telah mendengar bahwa Lindong telah terluka parah dan di masa depan nanti tidak akan bisa berkultivasi. Namun tatapan mata dari orang-orang itu membuat Lindong masih terlihat acuh tidak acuh. Dalam sesekali, Lindong juga mengamati tempat ini, dan sebagian besar orang yang di dalam perkumpulan ini terdiri dari anak-anak muda. Sementara itu, Lindong juga bisa merasakan aura yang cukup kuat dari para pemuda klan Gu. Setidaknya mereka semua sebanding dengan murid langsung dari 4 aula sekte Dao. Ketika melihat situasi ini, Lindong pun tiba-tiba saja berkata dalam hati, orang-orang ini tampaknya memang berasal dari faksi yang sama, dan sepertinya faksi mereka relatif kuat. Seperti apa yang kuharapkan, Laut Iblis Kekacauan, faksi yang ada di tempat ini benar-benar memiliki kekuatan yang cukup besar. Tidak lama kemudian sebuah teriakan yang sangat tidak enak terdengar oleh Lindong dan juga Guya. "Guya, tidak apa-apa kalau kamu biasanya mengambil anjing atau kucing untuk kamu rawat. Tapi kali ini kamu telah benar-benar mengambil seseorang. Apakah kamu berpikir bahwa klan Gu kita adalah tempat untuk memelihara hewan peliharaan?" Mendengar teriakan ini, Lindong dan juga Guya, mereka sedikit mengangkat alisnya, dan kemudian teriakan itu berasal dari seorang wanita yang menggunakan pakaian berwarna merah. Wanita itu cukup cantik, dia cukup tinggi dan memiliki lekuk tubuh yang seksi. Sementara di sampingnya ada beberapa pemuda yang berkerumun seperti budak yang menjaga tuannya. Wanita muda berpakaian merah ini, dia berada di tahap 8 nirwana, dan jelas dia juga seorang wanita yang berbakat. Tatapan mata dari Guya melihat pada wanita itu, dan pada saat ini Guya pun sedikit marah, tapi dia tidak berani mengatakan apapun. Yang dilakukan oleh Guya hanya menggigit bibirnya dengan lembut sambil mengatakan, "Kakak Guying, dia telah menderita luka yang cukup serius. Jika aku tidak menyelamatkannya, dia pasti mati." Mendengar perkataan itu, wanita yang bernama Guying lalu mengatakan, "Bukankah dia hanyalah sampah? Bahkan jika kamu menyelamatkannya, akan lebih baik dia mati daripada tidak bisa berkultivasi. Dan kemungkinan di masa depan, dia akan menyalahkanmu karena kamu telah menyelamatkan orang yang tidak berguna. Selain itu, pada saat ini kita juga tidak sedang jalan-jalan. Apakah kamu mau menanggung kesalahan jika pada akhirnya orang ini hanya merepotkan kita?" Raut wajah dari Guya benar-benar berubah menjadi merah karena dia sangat emosi oleh perkataan dari Guying. Namun yang dilakukan oleh Guya saat ini hanya mengepalkan tangannya dengan erat. Sementara Guya terdiam, tiba-tiba saja sebuah tenda terbuka dan seorang wanita dengan gaun berwarna putih, dia berjalan keluar lalu mengatakan, "Guying, jika kamu tidak bisa berbicara dengan baik, kata-katamu ini suatu saat nanti akan membunuh dirimu." Guying yang mendengar perkataan dari wanita bergaun putih, dia pun segera melirik ke arah Guya dan juga Lindong dengan tatapan mata yang tidak suka. Dan setelah itu,
Gu Ying pun pergi, lalu kembali masuk ke dalam tendanya. Tidak lama kemudian Guya berkata pada Lindong, "Kakak Lindong, perkenalkan, ini adalah kakak Guyan, dan dia adalah orang yang telah membantu untuk melihat lukamu. Dia sangat luar biasa di antara generasi muda dari klan Gu kami." Mendengar ucapan dari Guya, Lindong pun menganggukkan kepalanya, karena dia pada saat ini juga bisa merasakan bahwa kekuatan dari Guyan ini memang cukup kuat, karena dia telah berada di tahap setengah langkah menuju kehidupan yang mendalam. Tidak lama kemudian tangan dari Guyan segera menepuk kepala dari Guya untuk menghiburnya. Setelah itu, tatapan mata Guyan pun melihat ke arah Lindong. Dia cukup terlihat acuh tidak acuh, lalu berkata, "Guya ini adalah orang yang baik dan dia suka membantu orang lain. Namun pada saat ini, kita memiliki tugas yang sangat penting untuk dilakukan di Pulau Roh Misterius. Dan tempat ini bukanlah tempat yang damai. Maka dari itu, kamu harus mematuhi setiap perintah yang aku katakan jika kamu masih ingin mengikuti kami. Karena bagaimanapun juga, aku tidak ingin berakhir dengan kerugian yang disebabkan olehmu. Dan setelah kita menyelesaikan urusan di tempat ini, jika kamu tidak memiliki tempat untuk pergi, maka kamu bisa tinggal di klan Gu kami, dan aku akan memberikanmu pekerjaan. Setidaknya itu bisa membantu dirimu untuk memenuhi kebutuhanmu." Setelah mengatakan hal ini, Guyan pun tanpa ragu-ragu, dia pun berbalik dan pergi meninggalkan Lindong serta Guya. Dalam sekejap saja, kata-kata dari Guyan itu membuat Lindong tertegun. Barulah pada saat ini Lindong sadar jika dia di tempat ini memang benar-benar diperlakukan seperti sampah yang tidak berguna. Tapi untungnya masih ada Guya yang selalu berbuat baik pada Lindong. Lindong pun kali ini berpikir, jika luka-luka di dalam tubuhnya sudah pulih sepenuhnya, maka dia akan segera meninggalkan tempat ini. Malam pun kini telah tiba di Pulau Roh Misterius, dan samar-samar raungan binatang iblis juga telah terdengar. Lindong pada saat ini telah duduk di dalam kereta. Perlakuan klan Gu padanya benar-benar tidak bagus, karena orang-orang dari klan Gu, mereka sekarang sedang tidur dengan enak di dalam tenda yang empuk. Sementara Lindong ditempatkan di dalam kereta yang sangat keras. Namun pada saat ini Lindong tidak memiliki niat untuk bertengkar dalam hal-hal seperti ini. Bagaimanapun juga, di mata orang-orang dari klan Gu, Lindong saat ini hanya dianggap sebagai beban. Di dalam kereta, Lindong sekarang telah membentuk sebuah segel pelatihan dengan tangannya, dan cahaya hijau kini telah berkedap-kedip di permukaan tubuh dari Lindong. Jejak kekuatan dari batu simbol pelahap juga telah dikeluarkan untuk menelan kekuatan Yuan alami, dan secara perlahan kekuatan Yuan alami ini berubah menjadi kekuatan Yuan milik Lindong. Hal itu segera memperbaiki meridian, tulang, dan juga sel-sel yang telah rusak di dalam tubuhnya. Lindong pada saat ini bisa merasakan bahwa ada beberapa energi yang brutal, namun secara lemah lembut, keluar dari dalam tubuhnya. Karena ini sebenarnya adalah aura naga surgawi yang sepenuhnya telah menyatu dengan tubuh Lindong. Raungan naga yang samar-samar juga bergema di dalam tubuhnya. Tidak lama kemudian, cahaya hijau di tubuh Lindong kini semakin bersinar dengan terang. Lindong pun diam-diam menghela nafas yang lega ketika dia bisa merasakan perubahan di dalam tubuhnya. Karena Lindong sudah cukup lama melakukan pelatihan ini, dia pun berencana untuk segera mengakhiri pelatihannya. Namun tiba-tiba saja Lindong bisa merasakan sebuah getaran yang muncul dari antara alisnya. Hal itu membuat Lindong tercengang, karena pada saat ini dia bisa merasakan gelombang demi gelombang energi yang sangat murni terpancar keluar dari dahinya, kemudian menyebar ke seluruh tubuhnya. Adegan ini benar-benar membuat Lindong terkejut. Dia pun segera menyelidiki ke arah di antara kedua alisnya, di mana pada saat ini Lindong pun menemukan ada simbol bercahaya yang telah muncul di antara alisnya. Sebuah kegembiraan segera terpancar dari dalam hati Lindong, lalu dia berkata, sebenarnya ini adalah emblem roh. Karena selama ini Lindong lupa jika dia telah mendapatkan emblem roh setelah dia membunuh Yuan Chang.
Dan pada saat ini emblem roh milik Yuan Chang itu telah benar-benar mendarat di tangan Lindong. Maka hal itu tidak diragukan lagi, akan menjadi tambahan senjata yang ampuh untuk Lindong. Dengan energi yang disuplai dari emblem roh, Lindong sekarang bisa pulih dengan cepat dari luka-lukanya. Tidak lama kemudian Lindong pun segera membuka matanya dan dia segera mengembuskan udara putih dari mulutnya. Tidak lama setelah Lindong membuka mata, tiba-tiba saja pintu keretanya pun terbuka. Dia pada saat ini melihat bahwa Guya telah masuk dan membawakan selimut untuk Lindong. Guya pun meletakkan selimut itu di samping Lindong. Dia tersenyum lalu berkata, "Kakak Lindong, pulau ini sangat dingin di malam hari. Apalagi kamu sekarang sedang terluka. Tolong gunakan ini supaya kamu tidak masuk angin dan supaya dirimu bisa beristirahat dengan tenang malam ini." Melihat adegan ini, Lindong benar-benar terkejut karena Guya benar-benar memperlakukan Lindong dengan sangat baik. Sesaat kemudian Guya pun duduk di samping Lindong. Lalu dia berkata, "Kakak Lindong, sebenarnya kakak Guyan itu bukan orang jahat. Pada saat itu, semua orang keberatan ketika aku ingin menyelamatkanmu. Namun setelah kakak Guyan berkata setuju, barulah orang-orang dari klan Gu. Mereka memperbolehkanku untuk membawa dirimu." Mendengar hal ini, Lindong pun hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Dan Lindong tidak mempermasalahkan sikap Guyan pada siang tadi. Karena bagaimanapun juga, di tempat seperti ini, sebuah kekuatan adalah sesuatu yang sangat penting. Semua orang pada saat ini berpikir bahwa Lindong telah benar-benar lumpuh dan tidak akan pernah bisa melakukan kultivasi di masa depan. Oleh karena itu, orang-orang dari klan Gu akan menganggap Lindong seperti seorang sampah. Malam ini, Lindong dan juga Guya, mereka mengobrol satu sama lain di dalam kereta. Guya adalah seorang gadis yang memiliki karakter sangat pemalu dan juga merasa rendah diri ketika di hadapan orang lain. Dan dia juga tidak pandai berinteraksi. Namun pada saat ini, ketika Guya bersama dengan Lindong, sebenarnya dia telah bisa meninggalkan karakternya itu dan mampu dengan baik berkomunikasi pada Lindong. Ketika Lindong mengobrol dengan Guya, dia memperoleh berbagai informasi tentang wilayah Laut Angin Surga darinya. Dan wilayah Laut Angin Surga ini terletak di wilayah barat laut dari Laut Iblis Kekacauan. Wilayah ini cukup terkenal di dalam Laut Iblis Kekacauan. Dan ada juga beberapa faksi yang kuat di dalamnya. Yang paling terkenal di antara mereka disebut dengan 2 gua besar dan juga 5 klan besar. 2 gua besar ini adalah Gua Angin Iblis dan juga Gua Alam Semesta. Kedua faksi besar ini bukan hanya faksi terkuat di wilayah Laut Angin Surga, tetapi mereka juga memiliki reputasi di seluruh Laut Iblis Kekacauan. Sementara 5 klan besar adalah 5 klan dengan sejarah yang cukup panjang. Mereka adalah klan Wei, klan Gu, klan Su, klan Zhu, dan juga klan Sentu. 5 klan besar ini adalah faksi yang cukup terkenal di wilayah Laut Angin Surga. Tentu saja, Laut Iblis Kekacauan ini benar-benar kacau dan ada banyak faksi-faksi dari semua ukuran wilayah Laut Angin Surga ini selain 2 gua besar dan juga 5 klan besar. Beberapa di antara mereka mungkin tidak sekuat 5 klan besar, tapi klan-klan lain ini juga tidak boleh diremehkan. Tidak lama kemudian Lindong pun menatap Guya, lalu dia berkata, "Sebenarnya kamu adalah anggota dari klan Gu, bukan?" Lindong bertanya seperti itu karena dia tidak menyangka bahwa sebenarnya Guya berasal dari faksi yang merupakan 5 klan besar di wilayah Laut Angin Surga. Ditanya seperti itu oleh Lindong, tatapan mata Guya penuh dengan pemujaan. Lalu dia mengatakan, "Kepala klanku adalah seorang ahli yang telah melangkah ke tahap kematian mendalam." Ketika mendengar hal ini, Lindong pun hanya menganggukkan kepalanya. Meskipun pada saat ini Lindong tidak yakin berapa banyak ahli yang berada di klan Gu ini, tapi seseorang yang telah melangkah ke dalam tahap kematian mendalam memang cukup kuat. Dan mereka seharusnya sebanding dengan beberapa sekte super di wilayah Suan Timur. Tapi tentu saja tidak mengarah pada sekte super setingkat gerbang Yuan atau sekte Dao. Dan kemungkinan hanya 2 gua besar
di wilayah Laut Angin Surga ini yang berada di tingkat yang sama dengan gerbang Yuan maupun sektor Dao. Jelas hal ini sudah cukup menakutkan, dan bagaimanapun juga wilayah Laut Angin Surga hanyalah salah satu dari banyaknya wilayah di Laut Iblis Kekacauan. Apalagi tempat ini bukanlah wilayah yang terkuat. Tidak lama kemudian Guya pun melihat ke arah Lindong. Lalu dia mengatakan, pada awalnya kami semua ingin mengirim barang, tetapi kami menerima informasi bahwa akan ada buah roh kehidupan misterius yang terlahir di Pulau Roh Misterius ini. Oleh karena itu, kita pun membuat jalan memutar untuk melihat apakah kita bisa memperolehnya atau tidak. Ketika mendengar ucapan dari Guya, Lindong pun sedikit tersenyum lalu berkata, buah roh kehidupan misterius. Apakah buah roh kehidupan misterius ini bisa membantu seseorang untuk menerobos ke tahap kehidupan yang mendalam? Ketika mendengarkan ucapan dari Lindong, Guya pun segera menganggukkan kepalanya. Lalu dia mengatakan, apakah kakak Lindong juga pernah mendengar hal ini? Buah roh kehidupan misterius itu sangat bermanfaat bagi para ahli yang berada di tahap 9 nirwana. Jika seseorang cukup beruntung, maka seseorang itu bisa meminjam kekuatan dari buah roh kehidupan misterius untuk bisa menerobos ke tahap kehidupan yang mendalam. Dan kakak Guyan, dia berencana untuk mendapatkan ini selama perjalanan. Pada saat ini levelnya sudah berada di setengah langkah menuju tahap kehidupan yang mendalam. Jika dia bisa mendapatkan buah roh kehidupan misterius, maka kakak Guyan akan bisa secara total menerobos ke tahap kehidupan yang mendalam. Mendengar penjelasan dari Guya, Lindong pun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sementara tatapan mata misterius kini terlintas di dalam mata Lindong. Karena Lindong pada saat ini bisa merasakan bahwa jika lukanya benar-benar telah sembuh, maka kekuatannya akan segera meningkat dan dia akan bisa langsung masuk ke tahap 9 nirwana. Jika Lindong bisa mendapatkan buah roh kehidupan misterius, mungkin dia akan sekali lagi bisa masuk menuju tahap kehidupan mendalam. Buah ajaib seperti itu benar-benar langka di wilayah Suan Timur, dan Lindong tidak pernah membayangkan bahwa dia akan cukup beruntung bisa bertemu dengan buah ini setelah tiba di wilayah Laut Angin Surga ini. Hal itu membuat Lindong berkata dalam hati, Laut Iblis Kekacauan memang benar-benar tanah yang penuh harta karun. Guya pada saat ini terus berbicara pada Lindong. Namun berita tentang buah roh kehidupan misterius ini telah menyebar luas, dan kemungkinan akan banyak ahli yang menuju pulau roh misterius ini. Sulit untuk mengatakan apakah kita nanti akan bisa mendapatkannya atau tidak. Ketika mendengar hal itu, raut wajah dari Lindong segera berubah, dan dia teringat oleh kata-kata Guyan siang tadi. Lalu Lindong kali ini mengatakan, tidak heran Guyan tadi mengatakan bahwa pulau roh misterius bukanlah tempat yang damai, karena permasalahan soal buah roh kehidupan misterius ini benar-benar melebihi harapan dari Lindong. Akan menjadi sebuah kebohongan jika Lindong berkata tidak tertarik dengan benda itu, karena setelah mengalami kekalahan yang sangat menyedihkan di wilayah Suan Timur, Lindong jelas memahami betapa pentingnya untuk meningkatkan kekuatan. Namun cedera yang dia alami saat ini benar-benar cukup serius. Selain itu, akan banyak para ahli yang berebut untuk mendapatkan buah roh kehidupan misterius. Dengan memikirkan hal ini saja, Lindong pada saat ini telah membuat keputusan bahwa dia harus bisa dengan cepat pulih dari cederanya sebelum dia mencoba untuk memperebutkan buah roh kehidupan misterius itu. Karena bagaimanapun juga, harta alam seperti ini adalah sesuatu yang harus bisa didapatkan oleh Lindong. Dan pada saat ini, Lindong juga tidak memiliki perasaan hormat terhadap Guyan. Namun jika Lindong berhasil mendapatkan buah roh kehidupan misterius, dia pun berjanji akan memperlakukan Guya dengan baik. Dan setelah obrolan yang panjang lebar malam ini, tiba-tiba saja Guya berpamitan untuk keluar dari dalam kereta karena dia juga harus beristirahat. Lindong pun menganggukkan kepalanya, dan dia segera memperhatikan sosok dari Guya yang telah pergi dari dalam kereta ini. Segera setelah itu, Lindong kembali menutup matanya karena dia pada saat ini harus memanfaatkan waktu sepenuhnya untuk bisa menyembuhkan luka-luka yang ada di dalam tubuhnya. Keesokan harinya, kelompok dari klan Gu ini melakukan konvoi untuk melanjutkan perjalanan mereka, dan Lindong sekarang telah duduk
di bagian kereta yang paling belakang. Cedera internal di dalam tubuh Lindong sekarang telah benar-benar sembuh setelah dia melakukan 2 hari pemulihan. Oleh karena itu, sebagian kekuatan Lindong juga telah kembali. Namun pada saat ini Lindong masih berhati-hati untuk tidak mengekspos dirinya sendiri sebelum dia benar-benar pulih dalam kekuatan puncaknya. Maka dari itu, Lindong sangat menghindari sebuah konflik. Selama 2 hari Lindong mengikuti konvoi dari klan Gu. Dia sesekali mengobrol dengan Guya, sementara kelompok dari klan Gu yang lainnya benar-benar mengabaikan Lindong. Tatapan mata dari mereka pada saat ini dipenuhi dengan simpati, dan sebagian juga merasa tidak peduli dengan kondisi dari Lindong saat ini. Dan pada saat mengikuti konvoi ini, Lindong juga melihat banyak orang yang telah berkumpul di Pulau Roh Misterius. Orang-orang ini sebenarnya mereka sedang menuju ke bagian terdalam dari pulau. Jelas mereka juga mengejar objek yang sama, yaitu buah roh kehidupan misterius. Pada saat ini Lindong menemukan beberapa orang kuat di antara kelompok-kelompok ini. Tanpa sadar, Lindong sedikit terdiam. Lalu dia berkata dalam hati, Laut Iblis Kekacauan memang lebih kuat daripada wilayah Swan Timur. Sebagian besar orang yang telah muncul di tempat ini adalah individu yang luar biasa. Aura di tubuh mereka benar-benar cukup menakutkan. Karena kebanyakan individu pasti telah mengalami pertempuran hidup dan mati yang tidak terhitung jumlahnya. Tidak lama kemudian Guya tiba-tiba saja muncul di samping Lindong ketika Lindong sedang mengamati tempat ini. Setelah itu, sambil menyerahkan sepotong daging panggang, Guya pun berkata, "Kakak Lindong, apakah kamu lapar? Ini, makanlah." Lindong pun segera menerima daging panggang pemberian dari Guya, lalu dia menggigitnya. Dan dengan ragu-ragu sejenak, Lindong pun lalu bertanya, "Guya, apakah kamu masih memiliki pil yang kamu berikan padaku kemarin?" Karena pada saat Guya merawat Lindong, dia setiap harinya memberikan pil obat yang berisi kekuatan Yuan. Tapi di dalam pil obat itu sendiri sebenarnya juga terdapat sedikit energi kehidupan, dan hal itu benar-benar efektif untuk pemulihan Lindong. Ketika ditanya seperti itu oleh Lindong, Guya pun menjawabnya, apakah yang dimaksud oleh kakak Lindong adalah pil Swan Yuan. Pil itu adalah versi yang telah ditingkatkan dari pil Nirwana, dan hal itu mengandung lebih banyak energi. Bila di dalam pil Nirwana mengandung energi Nirwana, di dalam pil Swan Yuan mengandung jejak energi kehidupan. Dan jika ingin membeli sesuatu di wilayah Laut Iblis Kekacauan, maka pil Swan Yuan ini akan digunakan seperti uang untuk transaksi. Mendengar penjelasan dari Guya, Lindong tidak terkejut. Lalu dia menjawabnya, "Aku mengerti, karena mata uang biasa tidak akan berguna di tempat ini." Tidak lama kemudian Guya mengeluarkan tas Qian Kun dengan wajah yang agak merah. Dia pun mengatakan, "Kakak Lindong, aku hanya memiliki sekitar 500 pil Swan Yuan di dalam tas ini. Jika kamu ingin menggunakannya, maka kamu bisa mengambil semuanya." Lindong pun terdiam sesaat ketika dia melihat wajah dari Guya yang telah berubah menjadi merah. Dan dengan perasaan yang cukup rumit, Lindong pun kali ini mengambil pil pemberian dari Guya. Dan ini adalah pertama kalinya bagi Lindong bertemu dengan orang yang benar-benar baik dan juga sederhana. 500 pil Swan Yuan kemungkinan tidak dianggap sebagai harta yang banyak, tapi itu benar-benar cukup memikat bagi orang biasa. Dan pada saat ini Guya merasa malu karena jumlah pil Swan Yuan yang dia miliki dianggap kecil baginya. Setelah menerima pil pemberian dari Guya, Lindong pun berkata, "Terima kasih banyak." Karena pada saat ini, Lindong benar-benar membutuhkan pil ini untuk segera memulihkan kekuatannya. Namun tiba-tiba saja sebuah teriakan pada saat ini segera terdengar. Setelah Lindong baru saja menerima tas Qian Kun pemberian dari Guya. "Guya, pil Swan Yuan itu diberikan oleh klan Gu kita setiap bulannya, bukan untuk kamu gunakan dengan cara seperti ini." Karena sebenarnya wanita yang berteriak itu sekali lagi adalah Gu Ying. Ketika mendengar teriakan ini, Guya pun langsung menjawabnya, "Ini adalah pil Swan Yuanku, dan aku bisa menggunakannya sesuka hatiku. Terlebih lagi, kakak Lindong bukanlah orang yang jahat." Gu Ying yang mendengar perkataan dari Guya, dia cukup marah, lalu berkata, "Guya,
Kamu benar-benar berani menjawabku." Dan kemudian tangan dari Guying telah diangkat, lalu dia ayunkan untuk memberikan tamparan pada Guya. Namun tiba-tiba saja, sebelum tangan dari Guying itu mendarat di pipi Guya, Lindong segera menangkap tangan dari Guying. Ekspresi di wajah Lindong benar-benar cukup gelap, yang kemudian Lindong yang sudah emosi dengan Guying, dia berkata, "Kalian berdua adalah anggota dari klan Gu, tapi kamu sebenarnya memiliki pendidikan yang sangat minim." Ketika mendengar perkataan itu dari Lindong, wajah dari Guying pun berubah menjadi merah karena dia marah. Dan kemudian Guying menjawabnya, "Kamu adalah orang cacat yang benar-benar berani mengatakan bahwa aku tidak diberikan pendidikan dengan baik." Ketika mendengar keributan ini, beberapa anggota dari klan Gu yang lainnya segera mengepung tempat ini. Ekspresi mereka benar-benar tidak ramah ketika melihat ke arah Lindong. Dan segera setelah itu, Guyan yang juga mendengar keributan, dia pun segera muncul lalu berkata, "Apa yang sebenarnya sedang kalian lakukan?" Mendengar perkataan itu dari Guyan, Guying pun buru-buru berteriak, "Kakak Guyan, orang ini mencoba menipu Guya dan mengambil pil Xuan Yuannya. Aku merasa bahwa dia adalah pemuda yang jahat." Mendengar ucapan dari Guying, Guya pun buru-buru membela Lindong. "Itu tidak benar. Aku secara sukarela memberikan pilku kepada kakak Lindong." Mendengar ucapan dari Guya, Guying pun sekali lagi berteriak, "Guya, beraninya kau?" Mendengar perdebatan ini, raut wajah dari Guyan berubah menjadi marah, lalu dia berteriak, "Cukup!" Setelah itu, tatapan mata dari Guyan melihat ke arah Lindong, lalu dia mengatakan, "Untuk apa kamu membutuhkan pil Xuan Yuan milik Guya?" Dengan nada yang tenang, Lindong menjawabnya, "Penyembuhan." Mendengar hal itu, Guyan pun mengangkat alisnya lalu dia mengatakan, "Tidak ada cara bagimu untuk pulih dari cedera yang kamu alami. Bahkan pil Xuan Yuan ini tidak akan bisa membantumu." Lindong pun kali ini menjawabnya, "Aku punya caraku sendiri." Mendengar kata-kata dari Lindong, Guying pun segera tertawa dan dia memberikan ejekan dengan mengatakan, "Jadi bagaimana jika lukamu itu bisa disembuhkan? Apakah kamu benar-benar percaya bahwa kamu akan bisa mendapatkan kembali kekuatanmu?" Mendapat perkataan seperti itu dari Guying, tatapan mata dari Lindong berubah menjadi gelap dan dia dipenuhi dengan niat membunuh yang besar. Hal itu dalam sekejap saja membuat Guying merasa ketakutan dan dia kali ini tidak berani berkata lagi. Sementara Guyan yang masih melihat ke arah Lindong, dia pun kali ini mengatakan, "Mudah-mudahan kamu memang tidak memiliki niat yang buruk. Guya itu adalah gadis yang sangat baik. Jangan coba-coba kamu untuk menipunya. Jika tidak, maka aku tidak akan pernah melepaskanmu." Sudah, semuanya segera bubar. Mendengar perkataan dari Guyan, Guying kali ini memelototi Lindong dengan cukup marah. Baru kemudian dia membalikkan badan untuk pergi dari tempat ini. Dalam beberapa saat ekspresi di wajah Lindong terlihat cukup tenang ketika dia melihat semua orang telah pergi. Segera setelah itu, Lindong pun tersenyum ke arah Guya sambil menepuk kepalanya. Dan ketika Lindong akan mengucapkan beberapa kata untuk menghibur Guya, tiba-tiba saja ekspresi serius kini telah muncul di raut wajah dari Lindong. Karena dia pada saat ini bisa merasakan ada sekelompok orang yang telah muncul di lereng bukit dengan tatapan yang terkunci ke tempat ini. Guya yang juga menyadari kedatangan dari kelompok ini, dia pun segera berkata pada Lindong, "Mereka adalah anggota dari klan Wei. Aku tidak menyangka bahwa mereka juga akan datang ke tempat ini." Sementara anggota dari klan Gu yang lainnya yang juga melihat kedatangan dari anggota klan Wei, mereka semua langsung mengerutkan keningnya. Tidak lama kemudian tatapan mata dari Lindong terkunci pada pria yang menggunakan baju hijau dan berdiri di paling depan. Senyum di wajahnya menunjukkan rasa dingin tapi juga cukup kejam. Dan Lindong pun kali ini berkata, "Siapa dia?" Mendengar ucapan dari Lindong, Guya pun dengan cemas berkata, "Dia adalah pimpinan dari klan Wei yang bernama Wei Song. Dia cukup terkenal di antara anggota generasi muda dari klan Wei dan dikabarkan kekuatannya pada saat ini juga telah berada di tahap setengah langkah menuju kehidupan yang mendalam. Klan Gu kita dan juga klan Wei sebenarnya tidak akur dan tidak disangka
bahwa mereka juga akan datang ke Pulau Roh Misterius ini. Mendengar penjelasan dari Guya, Lindong sedikit menganggukkan kepalanya. Tatapan matanya kini telah benar-benar terfokus pada Wei Song. Dan beberapa saat kemudian, detak jantung dari Lindong berdebar-debar. Dia pun segera mengalihkan pandangannya pada seseorang yang berdiri di belakang Wei Song. Di tempat itu, ada sosok pemuda yang menggunakan jubah berwarna hitam. Dari tubuhnya, Lindong bisa merasakan jejak fluktuasi yang benar-benar berbahaya. Di sisi lain Wei Song, dia pada saat ini tersenyum ketika melihat ke arah Guyan, lalu berkata, "Kebetulan sekali, aku tidak pernah membayangkan bahwa kita akan bertemu dengan Nona Guyan di tempat ini." Mendengar perkataan itu, Guyan pun hanya meliriknya dengan acuh tidak acuh. Dan dia pada saat ini menjawabnya, "Kamu sebenarnya telah mendapatkan informasi dengan baik dan bisa sampai di tempat ini dengan cukup cepat. Namun kali ini, klan Gugu tidak akan pernah membiarkanmu untuk bisa mendapatkan buah roh kehidupan misterius." Mendengar ucapan dari Guyan, Wei Song pun tertawa. Lalu dia tersenyum tanpa menyembunyikan niat jahatnya. Kemudian berkata, "Nona Guyan, sebenarnya kamu sangat cepat untuk langsung masuk ke dalam intinya. Kalau begitu, kita harus mengandalkan kemampuan kita sendiri. Selain itu, aku akan mengingatkan Nona Guyan bahwa ada banyak binatang iblis di dalam Pulau Roh Misterius ini. Maka kamu harus berhati-hati ketika malam telah tiba." Setelah mengatakan hal ini, Wei Song pun tertawa terbahak-bahak. Lalu dia melambaikan lengan bajunya dan membawa orang-orang dari klan Wei pergi meninggalkan tempat ini. Anggota dari klan Gu memiliki ekspresi yang cukup jelek ketika melihat kelompok dari Wei Song telah pergi. Sementara tatapan mata dari Lindong masih terpaku pada seseorang yang menggunakan jubah berwarna hitam. Dan Lindong pun kini berkata dalam hati, sepertinya tidak terlalu aman untuk tetap tinggal di dalam grup ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Masalah apa lagi yang akan datang menimpa Lindong? Karena sepertinya kelompok dari Wei Song kali ini memiliki niat yang jahat pada kelompok klan Gu. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.